sebelum tidur bermimpi bagaimana Anies jadi presiden, dan bangun tidur saya bekerja secara totalitas untuk menjadikan Anies presiden. Standpoint dari Koalisi Perubahan adalah ada kebutuhan bersama dan ada kesadaran bersama. Apa kebutuhan bersamanya? Kebutuhan bersama untuk melakukan sebuah proses perubahan di dalam pemilu presiden 2024. Itu yang menjadi kebutuhan rakyat, aspirasi rakyat, dan ada kelompok politik yang menyadari itu. Yang kedua adalah selain kebutuhan bersama ada namanya kesadaran bersama. Ini sebuah praktek baru dalam khasanah politik kontemporer kita. Setelah itu ada di detik-detik Indonesia akan proklamasi ketika anak-anak Menteng 31 ada Malik, Wikanat, Soekarni dan kawan-kawannya tidak mau Bung Karno menjadi presiden. Mereka mendatangi Syahrir. Bung, ente Anda yang paling konsisten melawan kolonialisme. Karena waktu itu Bung Karno kan di stigma atau dicap sebagai kolaborator Jepang. Bung Karno kan bintang film, bintang iklan Romusa gitu. Nah, Bung Syahrir bilang kalian dah gila, Soekarno yang paling pantas. Ada kerelaan di sana. Anak-anak muda nih Menteng 31 ini belum puas. Mereka kemudian datang ke Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin seperti Bung Karno persis, pakai peci, pidato hebat. Terus, Bung, kami daulat jadi presiden. Aku jadi tahanan politik. Kalian ke Soekarno aja. Ada kerelaan dari elit kita untuk kemudian dipimpin, tidak hanya memimpin. Kan selama ini kalau gua nggak jadi capres, gua mundur. Kalau gua nggak jadi ini, gua narik diri. Kan negosiasinya di sana. Nah, praktik politik yang dilakukan oleh Koalisi Perubahan ada virtue kerelaan untuk dipimpin yang tertuang di dalam maklumat itu. Satu, kami dengan penuh kesadaran mencapreskan Mas Anies dan perkara calon wakil presiden diserahkan pada Mas Anies. Itu kurang luar biasa apa itu ya? Ya Nasdemnya, ya Demokratnya, ya PKS-nya. Nah, khasanah ini yang kemudian harus kita lihat sebagai sebuah politik yang sangat dewasa, politik yang benar-benar sangat adem gitu ya. Sejauh ini kami tidak pernah berbicara nama keluarga. Nanti kalau untuk bicara nama kita buat kuis tebak gambar lah gitu ya. Ya, kriteria variabel-variabel aja. Yang penting secara prinsipil sebangun dan sejalan dengan aspirasi publik, aspirasi rakyat. Itu yang selalu menjadi patokan utama. Kita tentu harus memiliki rasionalitas dalam kontestasi itu. Pasti ingin play to win. Siapa sih orang yang berkontestasi tidak cuma ingin kalah, kan tidak. Tentu ketika mendeklarasikan Mas Anies kita memiliki sebuah standing position itu why not the best. Itu kan pidato Pak Surya kan. Nah, kalau untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden best of the best itu yang kami ikhtiarkan. Nah, dinamika nanti kita harus lihat bahasanya ini kan berpikir setinggi langit, setinggi bintang di langit, tapi kalau kita jatuh tuh di antara awan-awan juga masih indah gitu. Ini kita lihat dinamika ini kan yang tadi yang saya bilang toko sebelah juga enggak kurang adem juga dari kita gitu ya, masih juga berhitung-hitung. Tentu kalkulasi politik itu membutuhkan sebuah pendekatan yang ada satu presisi. Kita dalam kontestasi pilpres itu yang menjadi epicentrumnya capres sendiri. Jadi, bahkan secara statistik kontribusi cawapres itu ya average-nya cuma 12%. Tapi salah menentukan cawapres itu menjadi sebuah tindakan yang blunder. Nah, tentu itu membutuhkan sebuah kesabaran yang benar-benar ya tingkat dewa mungkin. Yang kedua itu adalah kita lihat elemen of surprise. Tentu timing menjadi penting. Kalau belum apa-apa kita sudah deklarasi, tentu lawan lebih mudah untuk mappingnya ya. Bukan toko sebelah lebih gampang. Oh ini stoknya ini. Tentu kita harus lihat juga elemen of surprise itu ya.
kita lihat kapan sih waktu. Kalau ini Muharram cocok gak ya? Berarti belum dikantong dong Bang nama satu cawapres itu? Ya kalau sejauh ini apa yang sudah direkomendasikan sudah. Udah satu? Sudah. Oh sudah ada satu? Sudah ada, Oh, di, sudah ada di satu. hati Mas Anies. Tapi kantong Doraemonnya mesti tutup ya. Nanti gitu. tinggal gitu. Soalnya kan abang bilang dinamika masih terus ini nih. Ya, Biar- itu makanya bahasanya tadi ada yang sudah direkomendasikan ada, tapi apakah itu bisa berubah segala macam itu sebuah proses yang dinamis kita lihat. Dan saya ini tertempa dilatih sebelum tidur bermimpi bagaimana Anies jadi presiden dan bangun tidur saya bekerja secara totalitas untuk menjadikan Anies presiden. Ya, itu moral saya. Dan itu moralitas yang dibangun secara kolektif oleh Bang Surya kepada pasukannya dan itu menjadi spirit bara api yang berkembang yang menyala-nyala di tim 8. Siapa sih yang ingin kalah? Nah, kenapa kita Anies satu-satunya figur perubahan? The only one. Siapa yang membuat pemilu presiden 2024 ini menjadi semarak? Itu Anies Baswedan. Harus kita akui itu. Dan itu yang ditunggu-tunggu oleh rakyat. Kalau enggak kan tidak ada narasi yang jegal menjegal, tackling mentackling gitu ya. Nah, jadi kenapa kita harus kita melecehkan, mendowngrade aspirasi rakyat yang begitu meledak meletup itu ya. Jadi konteks itulah yang kemudian saya kok melihat Anies bahkan mulai dari sebuah posisi yang sangat rendah dan ini Big Three Anies pernah dinamika ini Big Three ini kan ya juga belum kita lihat lah ini kan suatu hal yang benar-benar dinamis kapan akan naik ini gitu. Itu ya kita tunggu aja.